Baiklah, saya akan menjelaskan tentang titik meridian ginjal Q1 Yongquan. Lokasinya, untuk gambar ada di sebelah. Ini titik lokasinya, yaitu satu-satunya dalam depresi dengan kaki di plantar fleksi di persimpangan 1/3 anterior dan 2/3 posterior. Garis yang menghubungkan pangkal jari kaki kedua dan ketiga dengan tumit. Next, indikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Indikasinya sakit kepala tinnitus, hipertensi, epilepsi, sakit tenggorokan kronis, mulut kering, nyeri punggung bawah, insomnia, jantung berdebar, gelisah, daya ingat buruk, mania, amarah dengan keinginan untuk membunuh, hot flashes, keringat malam, kehilangan kesadaran, pingsan, dan mual. Titik meridian akupuntur pada ginjal, yaitu KL2 atau rangu. Letaknya pada lekukan di bawah tulang navicularis, yaitu untuk indikasi nyeri kepala, nyeri tenggorokan, diabetes, batuk darah, haid tak teratur, leukorrhea, prolapsus uteri, seminal emission, dan dysuria. Titik ini merupakan titik istimewa di meridian ginjal. Titik KI2 Rangu letak pada lekukan di bawah tulang navicularis secara penjaruman, tegak lurus sedalam 0,5 sampai 1 KI3 Taisi, lokasi dalam depresi antara unggulan medial malleolus, malleolus, dan tendon tumit. Indikasi 1. Insomnia, sakit kepala. 2. Sakit gigi dan sakit tenggorokan oleh kekurangan yin dan kelebihan api. 3. Spermatorea, impotensi, menstruasi tidak teratur. Metode tusukan miring ke arah sisi anterior malleolus lateral 0,5 sampai 1 jun. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan titik meridian KI3 atau Taixi. Lokasinya yaitu di dalam depresi antara keunggulan medial malleolus dan tendon tumit. Nah, jadi di sini ada ini mata kaki atau medial malleolus, dan di sini ada tendon kalkaneal. Nah, ini tendon, ini medial malleolus. Nah, itu di antara titiknya itu di antara kedua ini, di bagian tengah. Di sini kurang lebih di situ. Pokoknya di bagian antara tonjolan tulang kaki bagian dalam ini, tonjolan kan ini, sama tendon tumit ini. Nah, jadi ada di tengah-tengahnya sini kurang lebih di sinilah. Bentar, kecoret. Di sini. Lokasi posterior dan inferior malleus medial dalam depresi anterior perlekatan medial tendon acile. Penggunaan klinis yaitu poin penting untuk mengantuk, ketakutan, jantung berdebar, keengganan untuk berinteraksi dengan orang lain, batuk, asma, menggigil, sesak napas, nyeri atau sakit tenggorokan, nyeri punggung bawah kronis akibat defisiensi KD, titik lokal untuk masalah tumit atau pergelangan kaki, nyeri dan renggang. Titik KI5 Swikan, lokasi 1 Jun tepat di bawah KI3 dalam cekungan di sisi medial tuberositas calcaneum. Cara penjaruman tegak lurus 0,3 sampai 0,5 Jun bisa moksa. Indikasi haid tidak teratur, des minor, dysuria. Keistimewaan titik ke-11 meridian ginjal. Next. Ini merupakan titik-titik dari
I5 Suikan. Jadi buat selanjutnya ada KI6 yaitu Chauhai. Lokasinya letaknya di 1 cun langsung di bawah medial malleolus. Indikasinya untuk menstruasi tidak teratur, leukorea, histeroptosis, retensi urin, infeksi saluran kemih, epilepsi, faringitis, dan insomnia. Sedangkan untuk cara penusukannya yaitu ditusuk secara tegak lurus sedalam 0,3 sampai 0,5 cun. Nah, peragaannya akan dicontohkan oleh teman saya pada video berikutnya. Letaknya ada di sini, di daerah lekukan, tepat di bawah mata kaki bagian dalam. Cara penusukannya tegak lurus dengan kedalaman 0,3 sampai 0,5 cun. Nah, seperti itu contoh peragaannya. Baiklah, untuk titik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan kami yang lain. Titik media ginjal KI 70, lokasi 2 cun di atas taiksi pada ventral dari tendon Achilles. Keistimewaan merupakan titik zinc meridian ginjal. Next. Indikasi 1. Edeman perut kemung diare. 2. Penyakit demam tanpa keringat atau berkeringat tanpa henti, keringat malam. 3. Kelemahan, mati rasa, dan nyeri ekstremitas bawah. Next. Fungsinya menguatkan ginjal, membersihkan lembab panas. Cara penjarumannya adalah tegak lurus dalam 0,5 sampai 1 cun. Next. Akan menjelaskan tentang Ki8 Jeonhin. Lokasinya 0,5 cun anterior ke Ki7, 2 cun di atas Ki3 posterior batas medial tibia. Penggunaan klinis, masalah pergerakan dan mobilitas aspek medial tungkai bawah, pergelangan kaki, kesleo tumit, dan nyeri. Baik, terlihat di sini ada contoh gambar titik meridian pada KI atau KD8 yang terlihat pada gambar. KI 9, Cupin, lokasinya 5 cun di atas KI 3, 3 cun di atas KI 7, 5 cun proksimal KI 3, 1 cun posterior tepi medial dan meridian gastrocnemius. Indikasinya histeri, nyeri tungkai bawah bagian belakang, mania, arkitis, gelisah karena penyakit panas, hilangkan racun per oral, titik utama untuk mengobati jantung, nyeri di pandangan medial kaki, gangguan mental, nyeri karena hernia, muntah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Keistimewaannya yaitu titik C meridian istimewa Yunwei. Maksanya 3-7. Letaknya tegak lurus 0,5 sampai 0,8 cun. Nama lainnya tepi sungai yang dibangun, building gas atau building bank. Titik C meridian istimewa Yinwei. Materi titik meridian ginjal. Di sini kami akan menjelaskan titik meridian ginjal KL 10 Yinggu. Kelompok 10 beranggotakan 1. Margarani Sukma Apriyanti dengan NIM P27240020066 dan Hilyatul Ilmi Al-Mufidah dengan NIM P27240020095. Yang pertama, kami akan menjelaskan letak Yinggu. Letak Yinggu pada ujung medial garis lipat lutut setinggi Weijong BL 40 antara tendon M, semi tendinosus dan tendon M, semi
semimembranosus, dan tendon semimembranosus. Nah, selanjutnya di sini juga ada gambar letak KL10 Himgu. Untuk lebih tepatnya, bisa dilihat pada gambar tersebut, yaitu pada titik yang diberi panah. Next. Untuk cara penjaruman titik KL10, yaitu tegak lurus 0,8 sampai 1 cun, atau bisa dilakukan dengan cara moksa. Next. Untuk indikasi titik KL10, yaitu haid tidak teratur, pendarahan uterus, impotensi hernia, retensi urin, nyeri daerah medial paha dan lutut. Next. Untuk keistimewaan titik KL10, yaitu titik HE pada meridian ginjal. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang meridian ginjal. Saya Ardiantri Handoko dan teman saya Tiara Lustri Saputri. K11 Henggu, letak 5 cun di bawah umbilicus, 0,5 cun lateral dari meridian, setinggi tepi cranial simfisis pubis. Cara penjaruman tegak lurus 0,5 sampai 1 cun, bisa moksa. Fungsi menguatkan ginjal dan yang. Indikasi nyeri perut bawah, hernia, impotensi, seminal, emission, enuresis, dysuria. Keistimewaan titik pertemuan meridian ginjal dan meridian Chong. Letak dari titik KI11 Henggu ini ada di bagian bawah perut, di bagian di atas kandung kemih, sekitaran situ, di bagian perut bagian bawah. Sekian, terima kasih. Titik meridian 12 ginjal. Letaknya 4 cun di bawah umbilikus, setengah cun lateral meridian Ren atau zong Ci atau CV3. Cara penjarumannya tegak lurus setengah sampai 1 cun, bisa moksa. Indikasinya, yang pertama ada nyeri perut bawah, haid tidak teratur, leukorrhoe, proplas uteri, seminal emissions, impotensi, dan hernia. Keistimewaan titik 12 ginjal ini sebagai titik pertemuan meridian ginjal dan meridian Chong. Terima kasih. KI 13 atau Siswe, letaknya 3 cun di bawah umbilikus, 0,5 cun lateral meridian atau Guanyuan, disingkat CF4. Cara penjarumannya, yang pertama tegak lurus 0,5 sampai 1,5 cun, bisa moksa. Indikasinya yaitu untuk haid tidak teratur dan diare. Keistimewaan dari titik ini yaitu merupakan titik pertemuan antara meridian ginjal dengan meridian Chong. KI 14, berikut adalah nama kelompok kami, yaitu Arya Mardianti, Mutiara Ayu, dan saya Muhammad Iza Azuri. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara. Pada Mutiara, silakan. Titik akupuntur ginjal. Menurut pengobatan akupuntur, terdapat 2 titik yang berkaitan dengan organ ginjal, yaitu titik akupuntur Tai Chi, yang merupakan meridian saluran ginjal dari titik akupuntur Yuan dan Shu. Titik Yuan merupakan tempat asal energi awal dari ginjal, sedangkan titik Shu berfungsi untuk meningkatkan kinerja ginjal. Letak dari titik akupuntur Tai Chi adalah di bagian medial kaki, di belakang pergelangan kaki. Sel lakukan pada ukuran pergelangan kaki dan Achilles.
titik KI atau Siman. Cara penjaruman tegak lurus 0,5 sampai 1,5 cun, bisa moksa letak 2 cun di bawah umbilikus, 0,5 cun lateral meridian atau Simen, CV5. Indikasi perdarahan uterus, haid tidak teratur, nyeri perut postpartum, dan diare. Keistimewaan titik pertemuan meridian ginjal dengan meridian Chong. Kelompok 15 akan menjelaskan tentang meridian ginjal, tepatnya titik ke-15. Saya Lina Fitriananda dan teman saya Muhammad Raihan Naufal. Letak 1 cun di bawah umbilicus, 0,5 cun lateral meridian Ren atau Yin Jiao atau CV7. Cara penjaruman tegak lurus 0,5 sampai 1,5 cun, bisa moksa. Indikasi haid tidak teratur, nyeri perut bagian bawah, konstipasi. Keistimewaan titik pertemuan meridian ginjal dan meridian Chong. Ini adalah titiknya. Titik KD16, KD15, KD14, KD13, KD12, KD11. Sekian, terima kasih. Nama kelompok anggota 16, yakni 1. Husnul Nur Hasanah, 2. Nandawira, 3. Najib Lukman. Next. Penyakit terkait dengan meridian ginjal, yakni batuk, sesak nafas, gangguan sensi, diare, makan tidak dapat dicerna oleh lambung, muntah-muntah, perut kembung, kencing terputus-putus, sulit kencing, inurensi atau ngompol, pandangan mata kabur, sakit mata, insomnia, histeris, ketakutan, sakit pada saluran kencing, sakit atau kejang pada perut, sakit pada rusuk samping rongga dada. Ya, yang akan melanjutkan yakni Saudara Nandawira. Baik, saya akan melanjutkan. Berikut alur meridian ginjal. Yang pertama, berpangkal pada bagian inferior kelingking kaki. Kedua, menuju telapak kaki, muncul dari aspek inferior dari tonjolan tulang navicularis. Yang ketiga, mengalir ke belakang bagian dalam malleolus. Yang keempat, kemudian masuk ke tumit, naik sepanjang sisi dan dalam kaki, naik lewat paha dan berpusat pada tulang belakang. Yang kelima, satu cabang masuk organ ginjal dan hubungan dengan organ BL sebelum muncul kembali ke permukaan perut, dia di atas tulang kemaluan terus naik dari abdomen menuju dada. Keenam, cabang lainnya atau kedua mengalir dari ginjal, naik melewati hati dan diafragma masuk ke paru-paru. Ketujuh, cabang kedua ini terus mengalir sepanjang tenggorokan dan berakhir pada ujung lidah. Yang kedelapan, yang terakhir, cabang pertama yang lebih kecil meninggalkan paru bergabung dengan meridian atau jantung dan mengalir ke dada untuk bergabung dengan meridian perikardium. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Husnul. Selanjutnya yaitu KI16 atau Huangsu. Letaknya yaitu setengah cun bagian luar meridian CV, tertancap pusar. Indikasinya yaitu untuk menyembuhkan sakit pada perut, kemudian muntah-muntah, kaku atau kejang pada perut. Berikut merupakan gambar titik meridian 16
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik meridian ginjal atau kidney, KI 17 Sangku. Adapun anggota kelompok kami yaitu Lili Kusuma Rizky, Muhammad Rizky, dan saya Nadia Ika Pratiwi sebagai moderator. Next. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya, Lili Kusuma Rizky. KI 1 17 Sangku. Letak 2 cun kranial umbilikus, 0,5 cun lateral meridian ren atau syawan. Indikasinya yaitu nyeri abdominal, distensi abdominal, diare, konstipasi, mual, dan muntah. Untuk letak titiknya akan dijelaskan oleh teman. Letak titik KD 17 ada di sini, dekat dengan pusar. Saya kembalikan ke moderator. Next. Terima kasih. Kami dari kelompok 18 mata kuliah dasar akupuntur akan mempresentasikan tentang titik meridian. Next. Ini nama kelompoknya. Yang pertama ada Ikdira Masamadi, yang kedua ada Novia Ika Ramadhani, dan yang terakhir ada Rizky Maulidi Fairawan. Next. Titik meridian yang akan kami presentasikan adalah titik Xingquan atau KI 18, KI 18. English name-nya Stone Pass. Titik Xingquan adalah titik akupuntur di meridian bernama Shaoyin, Kidney Meridian of Foot. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah lokasi. Terletak 3 cun di atas umbilikus, 0,5 cun lateral ke garis tengah anterior. Selanjutnya metode yang digunakan yaitu ditusuk tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Yang ketiga ada indikasi. Yang pertama yaitu sakit perut, muntah, perut kembung, sembelit, dan gangguan lambung, dan usus lainnya. Yang kedua fungsinya adalah kemandulan. Sekian presentasi dari kelompok 18. Kemudian ada lokasi dari titik KI 19. Nah, lokasinya ada di 4 cun di atas CV8, 5 cun lateral CV12. Kemudian indikasi di titik ini adalah titik lokal untuk sakit perut dan usus. Kemudian ada muntah, reflux, mual, kembung, menyelaraskan perut, masalah kesuburan terutama dengan menggerakkan stagnasi darah di penghangat yang lebih rendah. Kemudian penjelasan mengenai letak titik pada gambar akan dijelaskan oleh teman saya Cecar. Silakan Cecar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi titik Yindu ini berada di antara titik Xingguan atau KI 18 yang berada di 1 cun di bawahnya, dan juga Futonggu atau KI 20 yang berada 1 cun di atasnya. Nah, jadi titik Yindu ini cara penjarumannya tegak lurus setengah cun sampai 1 cun dan juga bisa dimoksa. Lalu untuk keistimewaan dari titik Yindu ini adalah merupakan titik pertemuan meridian ginjal dengan meridian Chong. Berikut foto titik meridian ginjal KI 20. Yang selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Next. KI 20 atau Tonggu terletak 5 cun cranial umbilikus, 0,5 cun lateral meridian ren atau Shangwan di tulang rusuk CV ke-13. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara penjaruman tegak lurus 0,5 sampai 1 cun bisa moksa. Indikasi nyeri perut,
perut kembung, muntah, gangguan pencernaan. Selanjutnya ada keistimewaan dari titik meridian ginjal ke-20, yaitu titik pertemuan antara meridian ginjal dengan meridian Chong. KI 21 Yoman terletak di 6 cun cranial umbiliculus, 0,1 cun lateral median run atau cuhe CV14. Untuk cara penjarumannya secara tegak lurus sedalam 0,1 sampai 1 cun, bisa juga dengan moksa. Keistimewaan dari titik meridian ini yaitu titik yang pertemuan meridian ginjal dengan meridian Chong. Ini adalah gambar dari letak titik Yoman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kegunaan klinis yaitu titik lokal untuk nyeri perut dan usus dan masalah fungsional, reflux, muntah, stagnasi makanan, disentri, menyelaraskan perut, stagnasi hati, mempengaruhi payudara, laktasi yang tidak mencukupi, dan distensi payudara. Untuk KI 22 atau bulang, itu lokasinya terdapat pada celah iga 5-6, 2 cun lateral meridian ren atau garis lateral dada kedua atau zongting CV16. Kemudian untuk cara penjarumannya itu miring 0,3 sampai 0,5 cun bisa moksa. Indikasi untuk titik KI 22 atau bulang adalah yang pertama batuk, kemudian asma, kemudian ada distensi serta rasa penuh di dada dan hipokondrium, serta muntah dan anoreksia. Penyakit terkait dengan meridian ginjal yaitu batuk, gangguan pada reproduksi, sembelit, muntah-muntah, kencing terputus, pandangan mata kabur, insomnia, sakit pada saluran kencing, sakit dan kejang pada abdomen, sakit pada rusuk samping atau rongga dada. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. KI 23 Shenfeng, lindungan roh. Letaknya di celah iga 4-5, 2 cun lateral meridian run atau tancong, CV17 atau garis luar dada 1 di sela-sela rusuk ketiga. Cara penjaruman miring 0,3 sampai 0,5 cun bisa moksa. Indikasinya batuk, sesak nafas, dada hipokondrium rasa kembung dan penuh, mastitis, sakit pada dada dan rusuk samping, abses pada payudara yang mengganggu produksi ASI. Next. Berikut letak titik KI3 ada di setelah tulang rusuk ketiga. Next. Yang pertama itu ada letaknya di garis luar dada 1 di sela-sela tulang rusuk keempat di celah iga 3 dan 4, 2 cun lateral meridian rien atau yutang CV18. Terus cara penjarumannya adalah miring 0,3 sampai 0,5 cun biasanya moksa. Indikasinya akan dijelaskan dengan Charlie. Untuk indikasinya adalah untuk menyembuhkan batuk, sesak nafas, sakit pada dada dan rusuk samping, abses pada payudara yang mengganggu produksi ASI. Meridian ginjal, titik KI 25 Sencang. Lokasinya di ICS 2 cun lateral ke CV19. Indikasi klinisnya, titik lokal umumnya berguna untuk batuk, dada tegang, sesak napas, muntah, refluks, masalah pencernaan, menyelaraskan perut. Kemudian posisinya ada di bagian depan badan, di dekat dada bisa dilihat titik 25 terdapat di lateral tulang iga kedua. KL26 atau Zhuzhong terletak di celah iga 2 cun lateral meridian ren. Cara penjarumannya miring 0,3 sampai 0,5 cun bisa moksa. Indikasinya batuk, sesak nafas, rasa kembung dan penuh di dada, hipokondrium. KI 27 Sufu, Gedung Su atau Residence of Associate Poem, lokasinya pada garis lateral dada 1 di celah iga 1 dan OS clavikula, 2 cun lateral suanci
atau CV21. Tegak lurus atau miring pada titik 0,3 sampai 0,5 Jun. Fungsi atau kegunaannya yakni membuka dan melemaskan dada, asma, sesak nafas, batuk, dada sesak, defisiensi kardiotonifin menyebabkan kelelahan adrenal, kelelahan, kekebalan menurun. Titik lokal untuk leher atau masalah rahang, nyeri, dan tegang.